Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Ega. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, masih sama Mas Ega dan di channelnya Mas Ega pastinya ya. Di video kali ini Mas Ega akan memberitahukan informasi bagaimana caranya untuk memutasikan KJP yang saat ini teman-teman berada di jenjang pendidikan di atasnya. Jadi kalau misalkan di tahap satunya kemarin masih di SD, berarti yang di tahap kedua sekarang itu sudah di SMP nih ya. Atau yang kemarin di tahap satunya SMP, berarti sekarang sudah ada di SMA atau di SMK. Artinya teman-teman sudah beralih jenjang ya. Bagaimana cara mutasikannya? Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru bergabung di channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendapatkan informasi terupdate ya, seputaran KJP, DTKS, PIP, dan lain-lainnya. Dan teman-teman juga bisa scroll ke bawah karena banyak banget informasi KJP, DTKS, dan lain-lainnya. Silakan dicari di bawah ya. Dan teman-teman juga bisa bergabung di Telegram Mas Eka di sini ya. Oke, langsung aja yuk kita ke website KJP-nya ya. Wah, wah. Ini kenapa websitenya jadi begini ya? Kita Oke, kita langsung ke website KJP-nya ya, seperti biasa, seperti ini. Nah, ketika dicek teman-teman tuh datanya nggak ada, ternyata teman-teman belum dimutasikan. Banyak yang nanya, "Bagaimana sih Pak cara mutasikan dari, jenjang SD ke SMP atau dari jenjang SMP ke SMA dan SMK? Terus siapa yang harus memutasikannya?" Yang memutasikannya itu sekolah sebenarnya ya. Tergantung nih, ada yang mengurus dari sekolah asalnya, ada juga yang di sekolah saat ini ditempati, diurus. Jadi tergantung dari mekanisme sekolah masing-masing. Ada yang langsung mengurus, ada yang belum. Nah, kalau misalkan teman-teman datanya nggak ada, ternyata harus diurus mutasinya terlebih dahulu, tanyakan dulu di sekolah yang saat ini, yang sekarang sedang ditempati sekolahnya ya, artinya jenjang yang saat ini diampu. Nah, itu ditanyakan dulu, "Pak, saya, sebelumnya menerima KJP, tapi setelah di jenjang ini saya tidak ada namanya, bagaimana, harus mengurusnya bagaimana?" Nah, kalau misalkan nanti sekolahnya, "Ya udah nanti direkap di sini, tolong dikasihkan aja nama dan segala macamnya, nanti biarin kita rekap untuk, minta dimutasikan masuk ke sini." Atau, "Ya udah, hubungi sekolah, lamanya." Ya berarti teman-teman harus ke sekolah lamanya untuk meminta dimutasikan, nanti sekolah lamanya yang akan merekap. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana, suratnya itu bentuknya, formatnya seperti apa? Sebenarnya formatnya nggak baku ya, banyak macam, banyak versi formatnya, tapi surat ini yang Mas Eka gunakan untuk atau format ini yang Mas Eka gunakan untuk, mutasi di sekolah Mas Eka gitu ya. Nah, formatnya seperti ini, nanti teman-teman nih bisa, di-share ya, mungkin juga ada yang bingung sekolahannya, ya bagaimana cara mutasinya, malah nanya balik ke orang tuanya gitu ya, atau nggak ngerti, bukan nggak ngerti gitu kan, bingung caranya harus bagaimana, ternyata lebih tahuan, orang tua nih daripada pihak sekolah. Nah, teman-teman bisa share, "Nih formatannya contohnya seperti ini ya, ini tidak baku ya, tidak harus seperti ini, yang Mas Eka gunakan ya seperti ini," gitu. Tidak baku, banyak versi, jadi teman-teman nanti bisa tinggal dimodif atau ditambahkan atau dikurangi ya. Jadi nggak ada surat bakunya, bentuk formatan bakunya tuh tidak ada. Nah, di sini kop suratnya seperti biasa, kop surat sekolah ya, kemudian nomornya, nomor suratnya, kemudian Jakarta ini waktu itu bulan September 2021 Mas Eka gunakan ya. Nanti tinggal diganti aja nih, tanggalnya. Berarti tanggal tanggal tanggal, saat mutasi bulannya bulan Agustus atau bulan September, tahunnya tahun 2022 pastinya ya. Terus sifatnya apa nih? Sifatnya penting gitu ya lampirannya, kalau misalkan nama-namanya banyak berarti tambahkan lampirannya dalam bentuk Excel gitu ya, print out-nya. Kemudian halnya permohonan mutasi peserta KJP tahap 2 tahun 2022. Nah, ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan. Nah, kecamatannya di mana? Kan beda-beda tuh ya, ada kecamatan, Grogol, ada kecamatan Kalideres, ada kecamatan Palmerah, tuh tergantung teman-teman semua ya, ada kecamatan Kebayoran Baru gitu ya. Itu tergantung, tempat, sekolah teman-teman berada domisilinya ya. Kemudian biasalah di sini dengan hormat, sehubungan dengan telah berlangsungnya verifikasi calon penerima KJP tahap 2 tahun 2002 di sini dituliskan di-nya di mana, di SD teman-teman kah, di SMP teman-teman kah, atau di SMA atau di SMK. Misalnya di sini di SD 1, Pasar Baru gitu, atau di sini di SMK Negeri 2 Jakarta Selatan, atau di sini di SMA 78 Jakarta, atau di sini ditulis
SMP 256 gitu. Ditulis saja di sini ya, diketik, terus maka dengan ini kami mohon memutasikan peserta didik yang terlampir di bawah ini. Kalau misalkan hanya ada satu, berarti lampiran satu. Kalau banyak gitu, misalkan sa ada 20 orang yang nggak muat tuh di sini, ya bikin aja lampiran di sini terlampir di bawah ini strip, terus kemudian bikin format seperti ini di Excel, jadi lampirannya satu nanti di bawahnya ya. Ada nomor pastinya, terus ada namanya ya, kemudian ada NIK, NPSN sekolahnya, NPSN sekolah yang saat ini ya. Terus nama sekolah tujuannya apa, ya. Misalkan nama sekolah tujuannya, SDA gitu kan, ini dari SDA ini berarti ke SDB gitu ya. Jadi di sini di NIK-nya, kemudian NPSN-nya berapa, NPSN sekolahnya, kemudian nama sekolah tujuannya itu apa, ditulis di sini. Kemudian demikian surat permohonan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai mestinya. Tanda tangannya kepala SD negeri maupun swasta ya di sini ditulis saja diketik. Kemudian namanya, kemudian kalau misalkan, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, SMK negeri itu NIP kepala sekolahnya. Kalau misalkan swasta berarti nggak perlu pakai NIP ya, dikosongkan saja gitu. Jadi ini bentuk, surat untuk permohonan mutasinya. Nah, surat ini dilampirkan dengan yang ini nih, lampiran nama-namanya, kemudian dibawa ke Satuan Pelaksanaan Pendidikan Kecamatan, karena yang bisa memutasikan, Kepala Satuan Pelaksanaan Pendidikan Kecamatan, bukan sekolah yang memutasikan. Jadi sekolah hanya mengusulkan, kemudian nanti dimutasikan oleh, operator kecamatan, ditujukan ke sekolah mana. Setelah dimutasikan, nanti namanya secara otomatis akan masuk ke, sistem sekolah yang baru, KJP ke sekolah yang baru, dari sekolah lama ke sekolah yang baru, gitu loh. Nah, kalau Mas Eka biasanya minta buktinya itu screenshot. Nah, misalkan, sama operator kecamatannya, "Pak, tolong screenshot-in kalau misalkan sudah dimutasikan, nanti di-screenshot-in, kemudian dikirim ke kita via WA, via WA biasanya lebih mudah ya. Kemudian nanti itu disimpan. Jadi kalau misalkan ada orang tua nanya, "Udah dimutasiin belum?" Nah, kita kasih screenshot-nya, "Nih udah," gitu. Jadi ada buktinya ya, ada bukti bukti otentiknya. Oke ya teman-teman, jadi itu proses untuk mutasi KJP ya, untuk siswa yang ahli jenjang nih kemarin ya. Oke teman-teman, itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada pertanyaan seperti biasa, langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendapatkan informasi terupdate seputaran KJP, DTKS, PIP, dan lain-lainnya. Oke, Mas Eka akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.